lagi dengan saya Pritasari Ningrum. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas tentang sedikit materi dari teori dan teknik konseling. Nah, sebelum itu kita akan membahas pendekatannya dulu. Pendekatan utama dari psikologi itu ada 3. Yang pertama itu pendekatan psikoanalitik atau psikoanalisis, yang kedua itu pendekatan behaviorisme, dan yang ketiga itu pendekatan eksistensial humanistik. Nah, untuk di video kali ini ya, saya akan membahas satu pendekatan saja, yaitu pendekatan yang pertama, pendekatan psikoanalisis dan psikoanalitik. Nah, untuk kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan pendekatan ini. Oleh karena itu, kita akan membahas sedikit saja tentang pendekatan psikoanalitik atau psikoanalisis ini. Sebelum menyimak video kali ini, kalian harus wajib untuk like, subscribe, dan share video ini. Pendekatan psikoanalitik atau psikoanalisis ini pertama kali dikemukakan oleh Sigmund Freud. Nah, isi dari pendekatan psikoanalitik atau psikoanalisis itu sendiri yaitu tentang model perkembangan kepribadian, filsafat tentang manusia, dan metode psikoterapi. Kemudian yang kita bahas yaitu konsep-konsep dasar dari psikoanalisis atau psikoanalitik. Konsep-konsep dasar itu dibagi berbagai bagian. Yang pertama yaitu struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian menurut pendekatan psikoanalisis itu dibagi menjadi 3 sistem, yaitu ID, ego, dan super ego. Nah, ID itu merupakan dorongan-dorongan, naluri-naluri, dan kebutuhan-kebutuhan. Nah, sifatnya ID itu memaksa semua nafsu yang ada dalam diri kita agar terpenuhi. Nah, sedangkan ego itu merupakan pengendali, aturan, atau penengah dari ID. Nah, sedangkan super ego merupakan aturan adat atau hukum yang lebih sempurna dari ego, sehingga kita bisa membedakan baik buruk, benar atau salah. Nah, konsep dasar selanjutnya yaitu pandangan tentang manusia. Nah, menurut Sigmund Freud, sifat manusia itu pada dasarnya terdiri dari pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. Manusia itu didefinisi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi tak sadar, kebutuhan-kebutuhan, dan dorongan-dorongan biologis dan naluriah. Nah, untuk konsep dasar selanjutnya yaitu membahas tentang kesadaran dan ketidaksadaran. Nah, ketidaksadaran itu hanya bisa dipelajari dari tingkah laku seperti mimpi, salah ucap atau lupa, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kesadaran itu merupakan bagian terkecil dari keseluruhan jiwa. Sebenarnya sasaran dari terapi psikoanalitik atau psikoanalisis itu adalah membuat motif-motif tak sadar menjadi disadari. Sebab hanya ketika kita menyadari motif-motifnya lah individu bisa melaksanakan pilihannya. Nah, kemudian terakhir konsep dasarnya yaitu tentang kecemasan. Nah, ada 3 macam kecemasan, yaitu ada kecemasan realistik, neurotik, dan moral. Nah, kecemasan realistik itu merupakan kekuatan terhadap bahaya dari dunia eksternal. Nah, kemudian kecemasan neurotik itu adalah ketakutan terhadap tidak terkendalinya naluri-naluri dalam diri kita. Nah, sedangkan kecemasan moral yaitu ketakutan terhadap hati nurani sendiri. Tujuan dari pendekatan psikoanalitik atau psikoanalisis ini adalah membentuk kembali struktur karakter individual dengan jalan membuat kesadaran yang tadinya tak disadari menjadi disadari di dalam diri individu tersebut. Bahas yaitu tentang teknik terapi yang ada di pendekatan psikoanalisis atau psikoanalitik. Sesungguhnya ada 5 dasar teknik terapi yang harus kita pelajari dari pendekatan psikoanalisis atau psikoanalitik. Yang pertama yaitu teknik terapi asosiasi bebas, kedua penafsiran, ketiga analisis mimpi, keempat analisis
dan penafsiran resistensi, dan yang terakhir yaitu analisis dan penafsiran transferensi. Ya, untuk teknik terapi asosiasi bebas itu merupakan teknik utama dari terapi psikoanalisis atau psikoanalitik. Nah, asosiasi bebas ini merupakan suatu metode pemanggilan kembali pengalaman masa lampau dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi-situasi traumatik di masa lampau. Nah, untuk teknik yang kedua yaitu teknik penafsiran. Nah, teknik penafsiran ini merupakan suatu prosedur dasar dalam menganalisis asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistensi, dan transferensi. Nah, prosedurnya itu terdiri dari tindakan-tindakan analisis yang menerangkan tentang makna-makna tingkah laku pada diri individu. Nah, sedangkan untuk yang ketiga yaitu teknik analisis mimpi, yaitu merupakan sebuah prosedur yang penting untuk menyingkap bahan yang tak disadari dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Kemudian yang keempat yaitu teknik terapi analisis dan penafsiran resistensi. Resistensi itu adalah sebuah konsep fundamental dalam praktek teknik psikologi yang merupakan sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tak disadari. Ini yaitu teknik terapi analisis dan penafsiran transferensi. Nah, analisis transferensi ini merupakan teknik yang utama dalam terapi psikoanalitik atau psikoanalisis selain teknik asosiasi bebas. Nah, sebab mengapa teknik ini tuh mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi. Itu penjelasan sedikit dari saya tentang pendekatan psikoanalitik atau psikoanalisis. Jika kalian belum bisa memahaminya dari video saya, kalian bisa mempelajarinya dari buku ini, yaitu Teknik dan Praktek Konseling dan Psikoterapi dari Gerald Corey. Nah, jangan lupa untuk dalam video ini kalian harus wajib untuk di like, subscribe, dan share ya. Cukup sekian. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.